Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin, terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita di hari ini, kita mau datang kepada sumber kehidupan, Raja Damai. Dialah Yesus Tuhan. Kita menyadari hidup kita yang banyak keterbatasan dan ketidakmampuan sangat membutuhkan kekuatan Allah menyertai kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah mencari damai sejati. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia mendambakan kedamaian. Dunia menjanjikan kedamaian melalui kekayaan, kenyamanan, atau kesuksesan. Tetapi kedamaian semacam itu seringkali rapuh dan sementara. Begitu masalah datang, damai itu hilang. Kita perlu mencari sumber damai yang tidak dapat digoyahkan oleh keadaan apapun. Yohanes 14 ayat 27 menuliskan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia, aku memberikannya kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Bapak Ibu Saudara, Yesus membedakan damai yang Ia berikan dari damai yang ditawarkan dunia. Damai dunia didasarkan pada ketiadaan masalah, sedangkan damai Kristus didasarkan pada kehadirannya. Damai sejati sering disebut shalom dalam bahasa Ibrani, yang berarti keutuhan, kesejahteraan, dan keselarasan. Hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang benar dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Roma pasal 5 ayat yang pertama, "Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus." Damai sejati dimulai dengan damai dengan Allah melalui iman kepada Kristus. Permusuhan akibat dosa dihilangkan dan kita dipulihkan ke dalam hubungan yang benar dengan Sang Pencipta. Yesaya 26 ayat yang ketiga menuliskan, "Engkau menjaga orang yang berpikiran teguh dengan damai sejahtera." Damai sejahtera sebab ia percaya kepadamu. Bapak Ibu Saudara, damai adalah hasil dari kepercayaan penuh, iman dan pikiran yang teguh pada Tuhan, bukan pada kekhawatiran atau kesulitan. Bagaimana kita memelihara damai Kristus di tengah tekanan hidup sehari-hari? Ada dua kunci praktis. Yang pertama, doa dan pikiran yang benar. Filipi pasal 4 ayat 6-7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Ganti kekhawatiran dengan doa yang disertai dengan ucapan syukur. Hasilnya adalah damai yang ajaib yang melampaui logika kita manusia. Filipi pasal 4 ayat 8, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan atau patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Kedamaian hati sangat dipengaruhi oleh fokus pikiran kita. Memilih untuk memikirkan hal-hal yang positif dan membangun adalah kunci untuk mengalami damai. Puji Tuhan. Damai sejati bukanlah tujuan yang dicapai, melainkan pribadi yang diterima, yaitu Yesus Kristus, Raja Damai. Ketika kita menjadikan Kristus pusat hidup kita, damainya akan menetap di dalam hati kita, apapun badai yang sedang terjadi di luar kita. Mari hentikan pencarian damai di tempat-tempat yang salah, seperti harta, popularitas, kenyamanan duniawi. Mari kembalilah pada Kristus hari ini. Serahkan kekhawatiranmu dalam doa dan biarkan damai sejati itu membanjiri hati dan pikiran saudara. Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapa, kami bersyukur firman-Mu pagi memulihkan iman dan pengharapan kami, bahwa Engkaulah Raja Damai yang memampukan kami menjalani hidup ini walaupun banyak persoalan tantangan. Damai yang dari Tuhan membawa kami kekuatan baru, bahkan kemenangan. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia di hari ini, baik pertambahan usia kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan
Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.